Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari 10 Kimia Analisis. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kimia dasar 1 sebagai tugas remedial. Materi yang akan dibahas dalam video ini meliputi struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Penjelasan akan disampaikan secara singkat dan sederhana agar mudah dipahami. Video ini dibuat sebagai bentuk perbaikan dan pemantapan pemahaman saya terhadap materi kimia dasar 1. Semoga video ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyimak. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai struktur atom. Apa itu struktur atom? Struktur atom adalah susunan partikel-partikel penyusun atom yang menjadi dasar bentuknya suatu unsur. Atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Nah, struktur atom memiliki teori. Teori itu adalah gagasan atau pendapat para ilmuwan tentang apa itu atom, bagaimana bentuknya, dan bagaimana atom bekerja. Teori atom tidak langsung sempurna, tapi berkembang dari waktu ke waktu. Karena alat dan pengetahuan manusia juga semakin maju. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori Dalton pada 1803. Menurut John Dalton, atom adalah partikel terkecil penyusun unsur dan tidak bisa dibagi lagi. Ia juga menyatakan bahwa atom-atom dari unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang sama. Sedangkan reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom. Kenapa Dalton berpikir seperti ini? Karena pada zamannya belum ada alat untuk melihat bagian dalam atom, jadi atom dianggap seperti benda yang paling kecil. Kelemahan dari teori ini belum mengenal partikel subatom seperti proton, neutron, dan elektron. Lanjut ke teori atom Thomson pada 1897. J.J. Thomson menemukan elektron sehingga ia menyatakan bahwa atom berupa bola bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif. Model ini dikenal sebagai model roti kismis. Kenapa disebut roti kismis? Karena elektron diibaratkan seperti kismis yang tersebar di dalam roti. Kelemahannya yaitu model ini belum menjelaskan adanya inti atom. Lanjut ke teori atom Rutherford pada 1911. Rutherford menyatakan bahwa atom memiliki inti terkecil bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti tersebut. Ia juga menemukan bahwa sebagian besar dari atom adalah ruang kosong. Bagaimana Rutherford mengetahuinya? Melalui percobaan hamburan sinar alfa yang menunjukkan bahwa ada inti atom yang sangat kecil dan padat. Kelemahan ini yaitu tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Lanjut ke teori atom Bohr pada 1913. Bohr menyempurnakan teori sebelumnya dengan menyatakan bahwa elektron bergerak pada lintasan atau puli tertentu, dan setiap lintasan memiliki energi tertentu. Kenapa ini penting? Karena teori ini bisa menjelaskan kestabilan atom dan spektrum atom hidrogen. Lanjut ke teori atom modern atau disebut sebagai mekanika kuantum. Dalam teori atom modern, elektron tidak berada pada lintasan pasti, melainkan dinyatakan dalam bentuk orbital yang menunjukkan kemungkinan keberadaan elektron. Bagaimana cara menjelaskannya? Yaitu, posisi elektron tidak bisa ditentukan secara pasti, hanya bisa diperkirakan berdasarkan probabilitas. Teori inilah yang digunakan sampai sekarang karena paling sesuai dengan hasil penelitian modern. Lanjut, kita akan menjelaskan partikel subatom, yaitu adalah atom tersusun dari 3 partikel utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Pertama yaitu adalah proton. Proton bermuatan positif, terletak di inti atom, dan bermassa sekitar 1 SMA. Proton menentukan jenis unsur karena jumlah proton setiap unsur berbeda.
Kenapa menentukan unsur? Karena unsur ditentukan oleh nomor atom, dan nomor atom adalah jumlah proton. Lanjut ke neutron. Neutron bermuatan netral, berada di inti atom, dan bermassa hampir sama dengan proton. Neutron menentukan kestabilan atom. Bagaimana maksudnya? Jumlah neutron yang tidak seimbang bisa membuat atom menjadi tidak stabil. Lanjut ke elektron. Elektron bermuatan negatif, mengelilingi inti atom, dan bermassa sangat kecil. Elektron berperan penting dalam ikatan kimia dan reaksi kimia. Lanjut, kita menjelaskan tentang nomor atom dan nomor massa. Nomor atom adalah jumlah proton dalam atom pada atom netral. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kenapa penting? Karena nomor atom menentukan identitas unsur. Contoh, oksigen bereaksi Z sama dengan 8. Artinya proton sama dengan 8 dan elektron sama dengan 8. Lanjut ke nomor massa. Nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Rumusnya adalah A sama dengan P plus N. Contohnya, jika A sama dengan 16 dan Z sama dengan 8, maka neutron sama dengan 16 kurang 8, yaitu sama dengan 8. Lanjut, kita menjelaskan tentang isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom yang nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya berbeda. Artinya jumlah proton, neutron berbeda. Contohnya, nomor atomnya 6, nomor massanya 12, yaitu unsurnya C, dan nomor atomnya 6, nomor massanya 14, unsurnya C. Lanjut ke isobar. Isobar adalah atom yang nomor massanya sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya, nomor atomnya 6, nomor massanya 14, unsurnya adalah C, dan nomor atomnya 7, massanya adalah 14, unsurnya adalah N. Lanjut ke isoton. Isoton adalah atom yang jumlah neutronnya sama tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya, nomor atom 6, nomor massanya 13, unsurnya C, dan nomor atomnya 7, nomor massanya 14, unsurnya N, sama-sama memiliki 7 neutron. Lanjut, kita menjelaskan tentang mekanika kuantum, atau disebut sebagai bilangan kuantum. Bilangan kuantum digunakan untuk menyatakan keadaan dan posisi elektron dalam atom, yaitu bilangan kuantum terbagi menjadi 4. Pertama adalah bilangan kuantum utama. Menunjukkan kulit elektron nilainya adalah N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Semakin besar N elektron, semakin jauh dari inti. Lanjut, kedua yaitu bilangan kuantum azimut. Menunjukkan subkulit nilai L sama dengan 0 sampai dalam kurung N kurang 1. Yaitu ada L sama dengan 0, bereaksi S, L sama dengan 1, bereaksi P, L sama dengan 2, bereaksi D, L sama dengan 3, bereaksi F, dan seterusnya. Pokoknya sampai SPDF. Lanjut ke bilangan kuantum magnetik. Ini yang ketiga. Menunjukkan orientasi orbital dalam ruang nilainya dari -1 sampai plus 1. Lanjut ke bilangan kuantum spin. Menunjukkan arah putaran elektron yaitu plus 1/2 atau -1/2. Nah, setelah kita menjelaskan bilangan kuantum, kita lanjut ke konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam kulit atau orbital atom. Aturannya yaitu ada 1, aturan Aufbau. Menurut Aufbau, aturannya adalah elektron mengisi orbital energi terendah dulu.
Lanjut aturan larangan Pauli. Menurutnya, satu orbital maksimal 2 elektron. Lanjut aturan Hund, yaitu orbital setingkat diisi satu-satu dulu, baru berpasangan. Urutan pengisiannya, yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, dan seterusnya. Contohnya natrium dalam kurung Z sama dengan 11. Konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Setelah kita menjelaskan, kita lanjut tentang elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar atom. Elektron ini menentukan sifat kimia, reaktivitas, dan jenis ikatan. Contohnya yaitu Na dalam kurung 281, reaksi elektron valensi sama dengan 1, O dalam kurung 26, bereaksi elektron valensi sama dengan 6. Kenapa atom bereaksi? Karena atom ingin mencapai kulit penuh dalam kurung oktet atau duplet agar lebih stabil. Baik, sekian dari penjelasan dari struktur atom. Kita lanjut mengenai tentang sistem periodik unsur. Lanjut tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur atau disebut sebagai SPU. Pengertiannya yaitu sistem periodik unsur atau SPU adalah tabel yang menyusun unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat sehingga memudahkan kita mempelajari sifat dan hubungan antar unsur. Nah, sistem periodik unsur memiliki perkembangan, yaitu perkembangan sistem periodik unsur pertama mengenai Treid-Dobereiner. Treid-Dobereiner adalah pengelompokan unsur menjadi 3 unsur atau disebut sebagai Treid yang memiliki sifat kimia mirip. Massa atom unsur tengah mendekati rata-rata massa atom unsur pertama dan ketiga. Kelemahannya adalah sistem ini hanya berlaku untuk beberapa unsur saja. Lanjut, hukum Octave-Newlands. Hukum Octave-Newlands menyatakan bahwa jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur akan berulang setiap unsur ke-8. Mirip dengan oktav pada nada musik. Hukum ini tidak berlaku untuk unsur-unsur berat. Lanjut ke hukum Mendeleev. Hukum Mendeleev yaitu menyusun unsur berdasarkan massa atom dan kemiripan sifat. Ia menyediakan ruang kosong untuk unsur yang belum ditemukan dan berhasil meramalkan sifat unsur tersebut. Namun, sistem ini belum menjelaskan keberadaan isotop. Lanjut ke sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sistem ini lebih akurat dan digunakan hingga sekarang. Kenaikan sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang golongan dan periode dalam SPU. Golongan adalah susunan unsur secara vertikal dalam SPU. Unsur dalam satu golongan memiliki jumlah elektron valensi yang sama, sehingga sifat kimianya mirip. Golongan terbagi menjadi 2, yaitu golongan A utama dan golongan B transisi. Golongan A utama terbagi menjadi 2 blok, yaitu S dan P. Golongan B terbagi menjadi 1 blok, yaitu blok D. Lanjut menjelaskan tentang periode. Periode adalah susunan unsur secara horizontal dalam SPU unsur dalam satu periode memiliki jumlah kulit elektron yang sama. Dari kiri ke kanan, sifat unsur berubah dari logam ke non-logam. Lanjut ke sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara teratur.
dalam SPU akibat perubahan nomor atom dan jumlah kulit elektron. Contohnya sifat periodik yaitu ada 1. Jari-jari atom, 2. Energi ionisasi, 3. Afinitas elektron, keempat keelektronegatifan. Lanjut ke jari-jari ion. Ion positif atau disebut sebagai kation memiliki jari-jari lebih kecil dari atom netral karena kehilangan elektron. Sedangkan ion negatif atau disebut sebagai anion memiliki jari-jari lebih besar karena menerima elektron. Lanjut menjelaskan tentang energi ionisasi. Apa sih energi ionisasi itu? Jadi, energi ini minimum untuk melepaskan satu elektron dari atom netral. Energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan dan menurun dari atas ke bawah dalam SPU. Segitu saja penjelasan saya tentang sistem periodik unsur. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Kita lanjut yuk ke ikatan kimia. Ikatan kimia itu apa sih? Yaitu adalah gaya tarik-menarik antar atom yang menyebabkan atom-atom bergabung membentuk molekul atau senyawa agar mencapai keadaan stabil. Nah, ikatan kimia memiliki struktur, namanya struktur Lewis. Struktur Lewis itu apa? Yaitu cara menggambarkan susunan elektron valensi suatu atom atau molekul menggunakan titik-titik elektron. Struktur ini membantu mengetahui ikatan dan pasangan elektron bebas. Contohnya, H2O bereaksi O sebagai atom pusat. Lanjut ke bentuk molekul. Adalah susunan ruang atom-atom dalam molekul. Bentuk molekul dipengaruhi oleh tolakan pasangan elektron dalam kurung PSAPR. Contohnya, CO2 bereaksi linear, H2O bereaksi bengkok dalam kurung P. Kepolaran ikatan adalah perbedaan pembagian muatan elektron dalam suatu ikatan. Ikatan polar bereaksi perbedaan keelektronegatifan besar. Sedangkan ikatan nonpolar bereaksi keelektronegatifan hampir sama. Contohnya H2O yaitu adalah polar dan O2 yaitu adalah nonpolar. Lanjut ke ikatan ion. Terjadi karena serah terima elektron antar atom logam dan non-logam. Logam membentuk ion positif, non-logam membentuk ion negatif. Lalu saling tarik-menarik. Contohnya NaCl. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron antar atom non-logam. Jenisnya meliputi kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Contohnya H2O dan O2 dan CO2. Lanjut ke ikatan kovalen koordinasi. Apa sih itu ikatan kovalen koordinasi? Jadi, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana sepasang elektron berasal dari satu atom saja. Contohnya NH4+ dan CO. Lanjut ke ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan antar atom-atom logam yang melibatkan lautan elektron bebas. Ikatan ini menyebabkan logam dapat menghantar listrik dan panas. Contohnya Fe, Cu, dan Al. Nah, kita lanjut nih ke gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya tarik antar molekul-molekul lebih lemah daripada ikatan kimia. Contohnya gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Contohnya ikatan hidrogen pada H2O. Sekian saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan saya. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya, Siti Maryam dari 10KA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.